Dahulu kala, terdapatlah sebuah keluarga kecil di sebuah desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Hingga pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayah, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang sangat aku cintai, kini telah tiada. Sudahlah nak, jangan kau ratapi kepergian ibumu. Bersabarlah nak, ini sudah kehendak Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang putih, apakah kau suka dengan makanan yang aku bawakan ini, nak? Terima kasih, Bu. Makanan ini sangat enak sekali. Aku sangat menyukainya. Ibu senang sekali kalau engkau menyukai makanan ini. Besok akan ibu buatkan lagi makanan ini untukmu ya. Terima kasih banyak, Ibu. Ibu baik sekali. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Anakku bawang putih, kemarilah nak, ada yang ingin ayah tanyakan kepadamu. Bawang putih, apakah kamu akan setuju bila mana ayah hendak menikahi ibu bawang merah? Jika ayah telah yakin dengan keputusan ayah, bawang putih hanya akan mematuhinya saja. Lagi pula, ibu bawang merah sangat baik kepadaku. Baiklah nak, kalau engkau menyetujuinya, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu bawang merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah, semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah, Hei bawang putih, kau jangan hanya bermalas-malasan saja ya. Sana kau bersih-bersih dan bereskan pekerjaan rumah. Baiklah, Bu. Putih akan mulai untuk membereskan rumah. "Hei Bawang Putih, kau juga harus mencucikan bajuku dan membereskan barang-barangku. Kau dengar itu?" Baiklah, Kak. Putih akan mencucikan baju Kakak dan membersihkan barang-barang Kakak. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat itu, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hei bawang putih, kau setiap hari harus bangun pagi-pagi. Siapkan makanan, beres-beres rumah, dan lain-lain. Apa kau mengerti? Putih mengerti, Ibu. Akan Putih kerjakan. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba,
salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, bawang putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah untuk menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkan Putih, Bu. Putih tidak sengaja menghanyutkan pakaian ibu di sungai. Apa katamu? Dasar anak tak tahu diri. Cepat cari baju itu. Jangan pulang sebelum kau menemukannya. Dengan hati yang sedih, bawang putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu, tiba-tiba bawang putih melihat ada seorang ibu tua yang sepertinya hendak pergi ke pasar. Maaf, Bu. Apakah saya boleh bertanya sesuatu? Tentu, Nak. Ada apa? Apakah Ibu melihat ada pakaian yang hanyut di sekitar sungai ini? Oh, pakaian itu. Pakaian itu milikmu. Tadi, Bibi melihatnya hanyut beberapa saat yang lalu. Terima kasih. Saya akan mencarinya lagi, Bu. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang putih harus menemukan tempat untuk bermalam, karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua. Permisi. Apakah ada orang di dalam? Ada apa, Cuk? Siapa dirimu? Malam-malam begini ke rumah nenek. Ada yang bisa nenek bantu? Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya mencari baju milik ibu saya yang hanyut di sungai. Dan saat ini, saya butuh tempat untuk bermalam. Bolehkah saya bermalam di sini, Nek? Baju itu. Oh, baju itu milikmu ya, Cuk. Nenek telah menyimpannya. Nenek akan kembalikan, namun ada satu syarat. Cucu harus menemani nenek di sini selama beberapa hari. Baiklah, Nek. Aku setuju. Asalkan Nenek mau memberikan pakaian itu kepadaku. Beberapa hari berikutnya, Cuk, cucu telah menepati janji. Selanjutnya, nenek yang akan menepati janji nenek. Ini nenek kembalikan pakaian milik ibumu. Oh iya, nenek hampir lupa. Nenek punya hadiah untukmu. Karena beberapa hari ini cucu sudah membantu nenek. Pilihlah salah satu labu kuning ini dan berikanlah kepada orang yang ada di rumah. Terima kasih, Nek. bawang putih pun pulang ke rumah. Dan begitu sampai di rumah, bawang putih menyerahkan baju itu kepada ibu tirinya. Ibu, ini sudah Putih temukan baju ibu yang hanyut di sungai. Bawakan kemari dan kau sana pergi. Baiklah, Ibu. Putih akan berberes-beres dulu ya, Bu. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya bawang putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Ibu, aku
Mengetahui hal tersebut, ibu bawang merah dan bawang merah langsung merebut emas yang ada pada bawang putih. Heh, kamu dapat emas dan permata ini dari mana? Kok bisa-bisanya kamu dapat emas dan permata sebanyak ini? Putih menemukan emas dan permata ini dari dalam sebuah labu, Kak. Labu tersebut diberikan seorang nenek kepada Putih. Nenek tersebut tinggal di tengah hutan saat Putih sedang mencari baju ibu. Begitu mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Permisi nenek tua, apa nenek melihat bajuku yang beberapa saat lalu hanyut di sungai? Iya, Cuk. Nenek menemukan bajumu beberapa saat yang lalu. Dan juga nenek telah menyimpannya. Nenek akan memberikannya untukmu. Tapi dengan syarat kamu harus tinggal dengan nenek beberapa hari di sini. Baiklah nek, aku akan menuruti kata-katamu. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja. Dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat bawang merah hendak pulang. Oh iya nek, aku telah menginap di sini bersamamu beberapa hari. Mana imbalan buatku? Baiklah, Cuk. Ambillah salah satu buah labu ini dan berikanlah kepada orang yang ada di rumah. Aku pilih yang paling besar ya nek. Begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat. Ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Hei bawang putih, cepat kau cuci bajuku dan baju anakku. Iya, Bu. Begitu bawang putih sudah tidak berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah hingga akhirnya mereka meninggal dunia.